Hai, apa kabar semua saudara? Izinkan saya mengatakan sama saudara bahwa Tuhan sayang sama saudara, bahwa hidupmu akan baik-baik saja dan keadaanmu akan menjadi jauh lebih baik dari keadaanmu hari ini. Selama engkau tidak menyerah, selama engkau terus berharap dan mengandalkan Tuhan, maka selama itu engkau akan lebih hebat dari masalahmu, lebih kuat dari musuh-musuhmu, dan kemenangan Tuhan Yesus sediakan. Sebelum kita masuk lebih dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman-Mu. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pada hari ini mengambil judul Your Strength is Limited, God's Strength is Unlimited. Atau terjemahan bebasnya, kekuatanmu terbatas, tapi kekuatan Tuhan tanpa batas. Adalah hal yang paling bodoh kita menaruh hidup kita berdasarkan kekuatan kita sebagai manusia. Menaruh hidup kita berdasarkan panca indera kita yang dengan easily gampang dideceive, gampang ditipu, atau gampang dibohongi. Firman Allah mengatakan dengan sangat indah dalam Mazmur 84 ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Terjemahan lainnya mengatakan, you bless all who depend on you for their strength. Maka memberkati mereka yang menaruh kekuatannya kepada Engkau. Apakah saudara mulai merasa burnout, mulai merasa tired, capek, lelah, dan saudara nggak ngerti mau buat apa? Saudara sudah merasa apapun yang dilakukan itu mentok dan sebagainya. Saudara mulai merasa kayaknya tuh running out of energy. Saudara mulai merasa bahwa aduh capek dan sebagainya. Kenapa kita bisa merasakan itu? Karena the reasonnya, alasannya sederhana. Sangat sederhana, man, really simple. Yaitu apa? Because you are human being. Karena kamu manusia. Kita mengagungkan para pahlawan hero, superhero yang menurut kita nggak punya kelemahan, padahal itu cuma fiksi. Kita tahu bahwa mengapa manusia suka sama superhero? Karena bagi manusia melihat orang yang nggak punya kelemahan itu sebagai sesuatu yang mereka harapkan. Mengharapkan sebuah kesempurnaan adalah sebuah kebodohan. Bukan berarti kita nggak mengejar sesuatu yang luar biasa. Yes, tapi Alkitab sudah bilang nggak mungkin manusia sempurna. Karena kalau kita sempurna, Yesus nggak perlu datang. Justru karena kita nggak sempurna, Yesus harus datang. Kekuatanmu terbatas. Kekuatan Tuhan tanpa batas. Kekuatanmu tuh nggak seberapa. Kekuatan Tuhan sangat luar biasa. Kekuatan saudara gampang habis. Makanya saudara cepat habis. Tetapi kekuatan Tuhan nggak pernah habis. Nggak pernah runs of the energy. Nggak pernah never gets tired. Allah nggak pernah capek. Allah selalu memiliki sumber daya kekuatan yang unlimited. Alkitab bilang, bumi menjadi pijakan kakinya, surga menjadi tatanya. Alkitab katakan langit menyembah dia, bintang-bintang yang namanya gelora laut mendengar namanya, mengalami yang namanya penghormatan kepada Allah. Firman Allah mengatakan, diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa memiliki kekuatan dari Tuhan? Untuk bisa mengalami berkat dan mengalami kekuatan dari Tuhan, kita perlu bersandar kepada kekuatan Tuhan. Bukan kepada kekuatan manusia, bukan kepada kekuatan kita. Caranya gimana? Mulai meletakkan harapanmu, kekuatanmu sama Tuhan. Kadang-kadang kita kalau punya uang kita sombong. Kita merasa uang papa bisa beresin. Ada orang tua bilang sama anaknya, jangan takut, papa masih menjabat, kamu akan aman-aman aja. Jangan takut, tabungan papa masih banyak, kamu akan aman-aman. Jangan takut, om kamu masih jadi ini. Hal-hal kayak gitu menurut saya perlu kita kikis pelan-pelan. Bukan berarti kita nggak bangga punya kenalan orang hebat, pejabat dan sebagainya. Tapi tahukah saudara bahwa Allah nggak mau diduakan. Allah mau ketika saudara menghadapi challenge, tantangan, yang saudara run to adalah Tuhan. Saya akan sedih kalau anak saya di Nazaret ketika punya masalah, dia nggak cari saya, tapi dia andalkan orang lain atau andalkan kemampuannya.
Karena saya tahu kekuatannya nggak seberapa. Salah satu tokoh Kristen yang terkenal di abad ke-19 namanya Hudson Taylor. Kalau sudah kenal namanya, dia sangat terkenal. Hudson Taylor adalah seorang misionaris yang menginjil ke banyak negara, banyak kota. Salah satu penginjilan terkenal adalah di China. Dia adalah seseorang yang memiliki spiritual giant and brilliant mind. Dia punya karunia roh yang kata orang-orang tuh spiritualnya giant, raksasa. Dan dia orang yang sangat brilliant. Penginjilannya di mana-mana memenangkan banyak jiwa. Dan pelayanannya mengalami begitu banyak kuasa dari mukjizat. Di usia tuanya, dia kehilangan kesehatan. Tubuhnya menjadi lemah dan dia menjadi sangat very weak. Sangat lemah sekali. Dan dia menulis surat kepada teman-temannya. Suratnya berkata demikian, I am so weak, I can no longer walk. Saya sangat lemah, sehingga saya nggak bisa kerja lagi. I am so weak, I can no longer study. Saya sangat lemah sehingga saya nggak bisa belajar lagi. I am so weak, I can no longer read my Bible. Saking lemahnya, saya nggak bisa baca Alkitab saya lagi. I cannot even pray, katakan. Bahkan aku pun nggak bisa berdoa. Kata kalimat lain memberkati saya. I can only lie still in the arms of God like a little child in trust. Aku hanya bisa menaruh harapanku kayak apa ya? Kayak nempel kepada tangan Bapa seperti anak kecil percaya kepada orang tua. Anak saya gini kalau mau tidur, saya gendong dia taruh kepala di sini. Dan anak sendiri langsung tidur. Dia menyandarkan seluruh rasa capeknya, berat badannya dipusatkan kepada saya. Dia tempelin kepada saya. Kadang-kadang dalam hidup ini Tuhan akan bikin kita lemah, dibuatnya lemah. Dalam hidup ini kita nggak bisa lakuin apa-apa. Kesini mentok, kesini mentok, kesini mentok. Kadang-kadang hal tersebut is a good things. Kenapa? Yang pertama untuk menyadarkan bahwa kita masih manusia yang butuh Tuhan. Yang kedua untuk membuat kita sadar bahwa ketika hal tersebut terjadi, kita hanya bisa berharap sama Tuhan. Apa yang perlu saudara lakukan dalam momen-momen ketika saudara burn out, capek dan lelah? Rest in the strength of the Lord. In His arm like a little child and you trust. Bergantung sama Tuhan seperti seorang anak kecil. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-8. 2 Korintus 12. Tentang hal ini aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Dengar baik kalimat lain. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Orang dunia never ever ever akan mengerti ayat ini. Mereka akan bingung. How come? Kaya itu nggak mungkin miskin. Miskin itu nggak mungkin kaya. Ya lemah ya lemah. Ya kuat ya kuat. Tapi Alkitab mengajarkan kita, ketika kita kuat dengan kekuatan kita, kita lemah. Tapi ketika kita lemah dan mengandalkan kekuatan Tuhan, kita kuat. Bersandar kepada kekuatan Tuhan adalah kunci mengalami berkat. Berkat Tuhan yang luar biasa. Bagikan kabar baik ini kepada mereka di luar sana. Jangan lupa, jangan stop firman ini di saudara, tapi menyebar sampai kemana-mana. Yang punya surga, crazy in love it. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku
tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari sama-sama dengan iman percaya, tak terbatas kuasa. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mukjizat itu. Mari sama-sama agar pagi hari ini kita mengalami terobosan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, amin, ada mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku